سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bisik Semanimo, bincang asik SMA Negeri 1 Mojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanimo semuanya, gimana nih kabarnya? Nah, di sesi Bisik Bincang Asik Semanimo kali ini merupakan episode spesial kita, yakni dalam menyambut bulan suci Ramadan, kita akan masuk ke segmen Bincang Kita, Bincang Kitab. Bersama saya Prastiti Wayu Utami dan saya sudah ditemani oleh Bapak Akil SPD selaku Guru Agama Islam SMA Negeri 1 Mojo, sekaligus pembimbing dari baca kitab, dan juga sudah bersama salah satu siswi berprestasi SMA Negeri 1 Mojo dalam bidang baca kitab. Nah, jadi ini Pak Akil ini. Dalam sesi bincang kitab ini boleh dijelaskan secara singkat ini Pak, apa itu programnya, bagaimana? Iya, terima kasih sebelumnya Sobat Semanimo yang saya cintai. Bincang Kitab ini adalah acara yang menurut saya bagus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengeksplor, untuk mengasah kemampuan sahabat-sahabat Semanimo yang aktif dalam pondok pesantren di pondok pelosok dan unit-unitnya atau pondok-pondok yang lain dalam membaca kitab kuning. Jadi siapapun nanti yang mempunyai kemampuan membaca kitab kuning nanti bisa di-challenge kemampuannya di bincang kitab. Luar biasa sekali Pak Akil. Jadi teman-teman Semanimo ini kan banyak yang berasal dari pondok ya Pak ya. Jadi pastinya mempunyai skill ini. Ya, betul. Skill dalam membaca kitab kuning. Karena membaca kitab kuning itu tidak mudah, sulit karena ada aturan-aturan ketat, nahwu, sorof, gramatika bahasa Arab yang harus dipenuhi. Makanya acara ini nanti diharapkan bisa memotivasi sahabat Semanimo untuk terus giat membaca kitab kuning. Luar biasa. Jadi program Bincang Kitab ini memberikan wadah bagi teman-teman Semanimo dalam mengeksplor, dalam mengasah kemampuan di bidang baca kitab kuning. Nah, sekarang sudah bersama salah satu siswi SMA Negeri 1 Mojo, boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferika Nurfita Zainaf dari kelas 10-8, siswi dari SMA N1 Mojo. Di sini saya akan membacakan kitab Durratun Nasihin. Wah, sedikit boleh dijelaskan tidak kitab Durratun Nasihin ini apa gitu, boleh dijelaskan? Ya, jadi kitab Durratun Nasihin ini kitabnya sangat menarik sekali, mengandung beberapa cerita yang dari saya sendiri banyak yang baru saya tahu begitu. Makanya saya memilih kitab ini agar menambah pengetahuan teman-teman. Ternyata ya ada beberapa keutamaan bulan Ramadan, Yaumul Qiyamah, keutamaan puasa juga, dan banyak sekali. Wah, ini sangat cocok dengan menyambut bulan suci Ramadan ya Pak Akil dan juga Ferika ya. Oke, jadi apa aja ini isi dari kitab Durratun Nasihin, boleh dibacakan? Ya. Salah satunya nanti yang mau saya baca adalah keutamaan dari bulan Ramadan. Lalu kemudian ada lagi keutamaan puasa. Keutamaannya ilmu, terus Yaumul Qiyamah, dan banyak cerita lagi. Wah, sangat penasaran nih ya teman-teman Semanimo. Jadi ayo kita langsung saja mendengarkan bacaan dari kitab kuning oleh Ferika. Boleh silakan Ferika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala
Man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu 'alan nirani. Pernah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi itu pernah berkata, barang siapa yang bergembira atas masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk menyentuh neraka. Masya Allah. Jadi konteksnya bergembira itu bisa barangkali karena dia antusiasnya untuk menyambut bulan Ramadan. Contoh kecil mungkin dari biasanya kalau bulan Ramadan kan kita sering kayak membaca Al-Quran lebih giat, terus punya target untuk menghatamkannya dalam bulan Ramadan, terus kemudian sholat malam, atau contohnya biasanya kan kayak wartakjil juga kayak gitu kan, berarti kan kayak gembiranya kita, antusiasnya kita untuk menyambut bulan Ramadan itu. Nah itu maka Allah akan mengharamkan jasadnya untuk menyentuh api neraka. Waqala alaihi salatu wassalamu idza kana awwalu lailatin min ramadana yaqulullahu ta'ala man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubahu wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfir lahu bihurmati ramadana. Ketika ada seseorang yang menyambut awal malam dari bulan Ramadan, maka Allah akan berfirman, barang siapa yang cinta kepadaku, maka aku akan mencintainya. Dan barang siapa yang mencariku, mencari dalam konteksnya ini mencari ridho, maka aku akan meridhoinya, mencarinya. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya karena mulianya bulan Ramadan. Lalu kemudian fayamurullahu ta'ala al-kirama al-katibina fi syahri ramadana bi ayyaktubu lahum al-hasanati wa la yaktubu alaihim as-sayyiati wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahum al-madiyata. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang diberi tugas untuk mencatat amal, untuk mencatat segala amalnya yang baik, dan jangan mencatat kepada umatnya Kanjeng Nabi dan jangan mencatat amal buruknya, dan juga Allah akan melebur dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi begitulah maksudnya itu saking utamanya bulan Ramadan. Bahkan Allah itu sampai memerintahkan kepada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal agar menulis segala kebaikannya kita, dan bahkan tidak boleh untuk mencatat amalnya kita yang buruk. Oh, jadi luar biasa sekali ya keutamaan dari bulan suci Ramadan. Jadi perbanyak pahala dan amal ibadah. Wah, ini biasanya kalau pas waktu Ramadan nih ya, Farika di pondok itu kegiatannya ngapain aja nih? Ya, kalau di pondok dari pengasuh saya sendiri itu diperbanyak ngajinya. Jadi malah jadwal ngaji itu malah jadi full. Wah, ya begitu. Maksudnya bukan hanya sekedar dalam kitab aja, kita praktikkan dalam sehari-hari kami saat Ramadan itu. Jadi mulai dari jadwal ngaji yang lebih padat, yang lebih padat. Begitu. Ya, lumayan banyak ya kegiatannya. Pas waktu Ramadan malah lebih padat dan juga lebih banyak juga. Oke, kalau Pak Akil ini ada tambahan tidak untuk bacakan kitab kuning? Jadi begini, tadi yang disampaikan adalah man fariha bidukhuli Ramadan. Di situ di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan itu adalah sabda Nabi. Memang kalau di pesantren kitab Durratun Nasihin itu sering dikaji, sering dibaca oleh para asatidz, para ustadz, para kiai, para ibu nyai, dan para aktivis pondok pesantren sering dikaji. Tetapi juga memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa orang yang memberikan catatan-catatan dalam kitab Durratun Nasihin, karena di dalamnya ada menurut beberapa orang itu ada kutipan-kutipan atau lafaz-lafaz yang itu dinisbatkan pada Nabi, yang sebenarnya itu bukan. Tetapi sebagai santri, saya juga kebetulan santri, dan sekarang juga masih di pondok juga, cuma kamarnya ada di rumah. Itu dari kitab Durratun Nasihin itu harus kita husnudzon, berbaik sangka bahwa apa yang disampaikan oleh muallifnya itu adalah sesuatu yang positif, yang memberikan nilai semangat
agar kita mengisi bulan Ramadan itu dengan satu kebaikan. Kalau ada ungkapan itu kan nanti akhirnya kita termotivasi, sahabat Semanimo semuanya juga termotivasi bahwa di bulan Ramadan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang biasanya kalau membaca Al-Quran itu cuma 1 lembar, di bulan Ramadan itu ditambah menjadi 12 lembar. Ya, ditambah menjadi seperti di pondoknya Ananda Verika, kalau di bulan Ramadan itu biasanya memang kalau di pesantren ngajinya full mulai pagi ya, setelah subuh sampai setelah terawih mau tidur, bahkan yang setelah sahur itu ada untuk pengajian kitab. Itu karena memang fariha bidukhuli, dalam rangka fariha atau berbahagia atau bersukacita dengan adanya bulan Ramadan. Wah, kalau Verika di pondok, kalau sedikit cerita dia Pak, kalau saya pas waktu kecil Pak lebih seringnya itu saat bulan Ramadan ikut tadarus di musola. Nah itu anak-anak kecil itu mulai dirangkul Pak, betul, itu kebiasaan yang pembiasaan yang bagus. Anak-anak menjadi semarak untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Iya, tapi sayangnya sekarang itu semakin dewasa itu semakin banyak yang meninggalkan. Itu bagaimana Pak? Itu memang catatan yang perlu diperhatikan oleh siapapun, terutama sobat Semanimo yang sekarang ada di tingkatan SMA, untuk lebih mengendalikan diri lah. Karena memang sekarang itu Gen Z ya, istilahnya kalau sekarang Gen Z itu kecenderungannya dengan dunianya sendiri, dengan gadgetnya sendiri, sehingga tidak begitu menghiraukan kegiatan-kegiatan yang ada di musola, yang ada di masjid-masjid, yang sebenarnya itu juga disayangkan. Ya semoga nanti terutama sobat Semanimo semuanya tetap terus isi kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Benar sekali. Jadi 30 hari kurang lebih puasa Ramadan itu benar-benar harus diisi dengan kegiatan-kegiatan positif ya, karena keutamaannya itu sangat banyak sekali. Iya. Selain tadi kan juga ada ya keutamaannya bulan Ramadan ya Verika, diantaranya ada bulan Maghfirah bulan Rahmat, terus ada apa itu yang malam apa namanya? Nuzulul Quran. Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar yang itu tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Luar biasa sekali. Ini kalau menurut Verika ini kegiatan apa yang bisa kita isi di saat bulan Ramadan untuk teman-teman Semanimo ini apa? Ya mungkin karena kebiasaan saya di pondok ya mungkin bisa dengan membaca Al-Quran di waktu senggang. Maksudnya tuh daripada bosen kan kalau scroll HP terus, kan bisa dengan diselingi baca Al-Quran. Kan untung juga kalau selama sebulan itu akhirnya kita bisa hatam sekali atau bahkan bisa 2 kali. Bener. Terus juga daripada kayak begadang terus kayak gitu kan juga bisa diselingi sholat malam kayak gitu, atau juga sholat duha kan juga bisa kayak gitu. Ya benar. Ini kalau di pondok ya Verika. Kalau menurut Pak Akil ini untuk yang teman-teman yang mungkin non pondok ini apa Pak? Kalau yang bukan di pondok bisa diisi kegiatan-kegiatan positif itu. HP yang biasanya dipegang, karena kan Gen Z itu kan kecenderungannya HP selalu dibawa kemana-mana kan, bahkan ke kamar mandi pun dibawa. Itu digunakan gadgetnya untuk menambah wawasan keislaman. Kan banyak sekali sekarang pengajian-pengajian yang di live streaming. Misalkan kayak di Pondok Ploso itu Gus Kausar itu sering teras bubuk itu teras bubuk itu kan sesuatu hal yang positif yang bisa diakses oleh sobat Semanimo dimanapun berada. Makanya bulan Ramadan ini bagi sobat Semanimo yang tidak aktif di pondok pesantren, masih ada kesempatan pesantren kalian bisa di mana saja dengan HP kalian itu untuk menyimak kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga di bulan Ramadan itu nanti kita memang diisi oleh vitamin-vitamin yang positif. Masya Allah, benar Pak Akil. Apalagi kalau di SMA Mojo kan ada program Pondok Ramadan juga ya Pak. Jadi bisa dimanfaatkan untuk teman-teman Semanimo semuanya dalam mengisi bulan Ramadan. Wah,
luar biasa sekali untuk sesi bincang kitab dalam podcast Bincang Asik SMA Negeri 1 Mojo. Jadi kesimpulannya, bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki bulan lainnya, seperti malam Lailatul Qadar, ya malam Nuzulul Quran juga, ya Pak Akil dan juga Ferika. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu penuh rahmat dan ampunan. Jadi sangat merugi bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikannya. Selain itu juga penting dalam belajar memahami kitab-kitab kuning sebagai sumber primer dalam memahami syariat Islam, seperti kitab Durratun Nasihin tadi. Masya Allah, luar biasa sekali sesi podcast SMA Negeri 1 Mojo ini dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kedepannya kita kayak bisa ya nih Pak ya, ikut podcast lagi, ngadain podcast lagi tentang nanti dengan Ramadan. Tema yang berbeda. Iya benar. Bisa dilanjut. Ya luar biasa loh Pak, ini bisa memberi wadah bagi anak-anak pondok yang Betul. mempelajari ilmu agama lebih. Betul. Dalam Dan ini lagi. juga bisa menjadi promosi anak pondok itu kepada orang tuanya yang ada di rumah. Iya, Pak. Oh, anak saya rajin di pondok ini, saya tambah ini apa aja yang perlu ditambah gitu Iya, kan. Pak. Orang tuanya jadi bangga. Jadi bangga, betul, Bapak Ibu betul. guru juga. Wah. Terima kasih Pak Akil dan Sama-sama. juga Ferika untuk podcast Bincang Kitab kali ini. Bagi teman-teman semuanya pantengin terus ya podcast Bincang Asik SMA Negeri 1 Mojo. Tungguin informasi dan juga wawasan-wawasan ilmu pengetahuan lain yang pastinya menarik untuk kita bincang, untuk kita bahas bersama-sama. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di episode Bisik selanjutnya. Bincang Asik SMA Negeri 1 Mojo. Boleh lambaikan tangan Pak Akil dan juga Ferika.